Nah, tapi bro nggak mendeklarasikan diri bahwa bro lah menjadi pencetus kan? Oh enggak sih brother, karena kan saya juga lihat nih di akun-akun YouTube yang lain mereka sudah produksi seperti ini bro. Karena rentan ada yang baru dilakukan, dia mendeklarasikan diri sebagai pencetus, mengklaim. Kalau masalah klaim-klaim itu brother, kita nggak berani brother. Karena kita kan takutnya kan dari ini rentan seperti itu kan? Ya kayak ada klaim. sih brother, ada. Sebenarnya klaimnya dipakai untuk kabel itu kan? Itu bukan brother. Klaim Itu klaim kabel itu iya. brother. Beda klaim dengan klaim itu beda brother. Nah itulah aku tadi kan nggak mungkin juga kita ngelewatin Iya, sup dari ayam, bukan sup ayam ya? bukan sup ayam brother. Sup ini ya ini ekonomi kreatif apa ya, industri kreatif ini ya, ada kria, nggak harusnya kita sombong sedikit ya biar ria gitu kan. Kreak itu brother. Oke. Makanya aku tadi nanya sedikit ya udahlah, kembalikan lagi lah mic-nya ke bro. Salam kopi lokal. Brother Hendra Mulyadi. Bosan ya? Bosannya di mana nih brother nih? Bosannya di mana? Selalu openingnya brother Hendra Mulyadi seperti itu. Kata-kata awal ya. Asiknya mau dibawa gimana nih? Oh, ya, gini aja. Hendra Mulyadi, nama itu kan brother. Gak bisa dipaksain nih, nama yang beda nih. Bisa. Kali ini kita mau ngebahas apa nih brother di video kali ini brother? Kalau enaknya bahas apa ya? Dapur tetangga aja kayaknya, atau rumah tangga orang gitu kan, biar lebih seru. Gimana kira-kira? Dapur tetangga, takutnya tetangga masak gitu. Ya udah kayak gitu, sitkom dia, sitkom. Kali ini kita mau ngebahas kopi, ekonomi kreatif. Boleh? Berarti disingkat koek apa keok gitu apa ya? Bisa ada keok nih. Koek. Ada koek nih. Koek. Gini brother, biar nggak tanggung-tanggung banget nih dari tadi main begini asik begini aja. Lebih nyantai kan lebih asik nih brother. Yoi. Ekonomi kreatif, menurut pemahaman brother seperti apa sih ekonomi kreatif ini? Kalau ekonomi kreatif, menurut pemahamanku, ya orang kreatif lah yang bisa inovatif. Jadi kalau kita mengacu sama dari Wikipedia atau beberapa sumber, ekonomi kreatif itu identik dengan pengembangan SDM. SDM lah yang menjadi faktor utamanya. SDM. Bisa disimpulkan juga brother, konsepnya ini di ekonomi era baru ya brother ya? Iya, ekonomi era baru betul. Jadi lanjut brother. lanjut aja. Nanti saya main potong nih. Berapa viewers bilang saya sering main potong nih. Potong di tengah jalan nih. Atau potong-potong jalan nih. Iya. Lanjut brother. Jadi ekonomi kreatif ini kan kolaborasi antara ide dan pengetahuan. Dimulai di era ekonomi baru ya. Era ekonomi baru tadi. Menurut beberapa referensi itu dimulai dari zaman Pak BY gitu. Pak SBY. Zaman SBY di tahun berapa nih brother? Kalau bisa tahu. Kalau yang aku nggak salah ya, 2006 ini 2006. Dimulai nanti di tahun 2006. Kalau misalkan agak salah bisa nanti dibikin di komen di komen di bawah. Di kolom komentar kita kalau ada agak salah sedikit ya. Jangan salah-salah banyak. Karena kita kan manusia yang biasa bro, dengan berbagai salah seperti itu brother. Nggak terlepas dari kekhilafan juga ya. Oke brother, dan ini kan sudah masuk undang-undang nih brother. Ya. Yang saya tahu nih ditetapkan di tahun 2008 Undang-Undang Nomor 20. Penetapan bahwasanya sebelumnya belum ditetapkan tapi sudah dicanangkan oleh Pak SBY di tahun 2006. Untuk meliputi nih, bukan meliputi sih, serasa seperti liputan nih. Tadi undang-undang perkawinan
Oh itu masih jauh brother. Nanti kita bahas undang-undang perkawinan. Waktu undang perkawinan tahun berapa waktu nikah? Nikah itu di tahun 2016 brother. Nggak penting ya. Nggak apa-apa sih brother. Ya kita kan sekalian ngebuka nih. Siapa sih kita sebenarnya brother? Iya. Biar lebih asik nih brother. Yang di dalamnya ekonomi kreatif ini sebenarnya apa sih brother? Ekonomi kreatif ini sebenarnya ada support systemnya itu industri kreatif. Nah itu jadi orang banyak juga bilang sebenarnya industri kreatif. Padahal sebenarnya awalnya itu ekonomi kreatif sampai akhirnya ada backup ya badan ekonomi kreatif. Yang di sempat jadi apa namanya badan tersendiri. Tapi akhirnya sekarang udah digabung lagi balik ke pariwisata. Ya, jadi parekraf ya, parekraf. Parekraf. Oke, brother. Untuk ininya brother, apa aja sih yang masuk di dalam ekonomi kreatif? Nanti kita gini brother dikit. Kita nanti berbicara ekonomi kreatif, ini kan channel kopi nih brother. Nanti orang bilang nyambung nggak kan gitu. Ya kita sambung-sambungan aja lah. Yang penting di mana asiknya gitu ya brother. Iya. Biar agak nggak sedikit tidak canggung nih brother. Silakan minum kopi dulu brother. Seduhan dari Noxi Kopi. Kopi dong. Bisa ada nih brother. Sudah tersedia. Ini Sanger. Bukan espresso ini. Espresso brother. Isinya? Tapi bohong. Isinya Sanger. Ini dari Noxi Kopi. Jadi kita balik ke ini masalah karakter dari ekonomi kreatif tadi ya. Karakternya itu kolaborasi ya, baru pengembangan SDM melalui beberapa stakeholder. Ada kaum intelektual juga, terus pelaku usaha. Yang jelas itu prasyarat dasarnya itulah pemangku kebijakan di sini. Karena mereka sebenarnya membuat desain maker sebenarnya kan, desain makernya untuk pengembangan pemberdayaan SDM. Itulah pemahamannya lebih. Jadi kira-kira seperti itu lah pemahamannya. Dari ini brother, ide-ide kan ini ada ini mengandalkan ide dan pengetahuan. Iya betul. Untuk ide nih brother, untuk di saat ini kan belum ada hak cipta yang mereka ciptakan nih. Atau hak ya? Iya untuk hak cipta kan. Hak intelektual. Jadi banyak sekali nih untuk klaim dari berbagai pihak. Sementara ini bukan cuma di sini aja ide-ide seperti ini brother. Bagaimana sih pemahaman brother mengenai ini ide nih? Jadi sebenarnya kerentanannya kita di sini ya. Kalau aku melihat ya, semoga pas atau tidak pasnya boleh nanti tinggalkan di kolom komentar. Sedikit apa namanya unik tapi lucu gitu. Ketika ada hal baru di Dairi atau di Sidikalang, seolah itu menjadi pioner. Unggulan nih. Iya, itu bibitnya jagung. Iya. Jadi serasa ini ya si yang mencanangkan ini ternyata ini sudah banyak nih. Ya udah banyak, karena ketika kita melihat dunia luar, harusnya kan kita melihat dunia luar, sebenarnya udah banyak pengembangan inovasi atau produk dan lainnya kan. Hanya ketika kita mulai di sini, kita seolah menjadi pencetus. Nah itu kerentanan. Semoga aku nggak gitu ya. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Berarti begini brother, kita ternyata melihat ya hanya di sekitaran Sukup, sementara di luar ya sudah berserakan nih kalau istilahnya. Udah rame nih orang yang sebenarnya sederhananya kita ketinggalan zaman itu aja sebenarnya kan. Tapi kita terlambat. Sakit sih sebenarnya brother. Iya, sebenarnya kita harus berkaca di sana. Kita selalu ketinggalan apa yang terjadi di sana mungkin terjadi bulan ini di luar kita, yang terjadi di kita itu beberapa bulan kemudian. Sama ketika mungkin di tahun 45 ya, waktu masa kemerdekaan mungkin kawan-kawan juga ada tahu di Gedung Nasional itu kan ada apa namanya patung. Iya, patung kan? Kemerdekaan ada. Nah, kan bisa di situ kan tanggal berapa? Tanggal 17 September kalau nggak salah ya. Nyampe kabar kemerdekaan Indonesia. Nah, malah kita merdeka tahun tanggal 17 Agustus. 17 Agustus 1945. Nah, itu loh, ada kayak seperti itu. Rentan begitu jauhnya
akses informasi ya brother ya. Iya. Tapi sekarang kan teknologi udah makin berkembang. Apa yang terjadi di sana di sekarang udah viral. Ya. Iya ya brother ya. Sementara ya itu bukan hal biasa lagi Iya. untuk di luar ya. Nah, kok nggak pakai L jadi pira. Pira. Itu yang jualan dia apa Iya, brother? waktu kecil dulu kan. Telur bebek itu jadi arif brother. Pira. Jadi gini nih brother. Ada 16 nih yang meliputi di ekonomi kreatif nih. Ya, ada 16 itu menurut Kementerian Parekraf. Rekrap ya brother. Ada aplikasi game, ada arsitektur dan desain interior, musik. ada desain produk, ada desain komunikasi visual, DKV. ada fashion, ada film, ada animasi video, Oke. ada fotografi juga, ada juga fotografi dan ini nih kerajinan Ada tangan. musik. Kerajinan Kria. tangan. Kria Ada- itu sombong. Congkak. bukan brother, itu bukan kria, bukan sombong brother. Ini tuh gitu ya. Ria ya, Ria itu brother. Ria. Dan ada ini nih, kuliner, musik, penerbitan, dan ada seni pertunjukan, Iya. seni rupa juga ikut brother. Seni rupa Dan, juga ikut. dan satu lagi tuh televisi dan radio. Iya. Broadcasting juga seperti kita ini brother. Itu udah masuk ke industri kreatif sebenarnya. Udah, Yang kita udah orang-orang kreatif nih brother. Udah kita ini udah Kita so kreatif sebenarnya. So kreatif ya kan. biar apa aja kelihatan sedikit lebih apa gitu. Agak eksis lah di dunia. Hits. Agak hits lah. Kekinian kan. Kekinian gitu. Kekinian. Kayak kopi kekinian gitu. Menghantam kopi-kopi spesial dari single origin itu. Jadi aku agak tertarik dari masalah handicap. Jadi Bro Kamsion ini sebenarnya punya ini ya. Aku melihat beberapa hasil karyanya sangat baik itu. Apa dari orang limbah. Selain dari kita host juga di sini brother, agak nyombong dikit nih. Iya. Jadi aku dulu lah nanya sejauh ini udah berapa tahun sebenarnya di ini di Kria? Di Kria sih kalau saya sudah mengalami 4 tahun dan Berarti mulai dari 2016 atau 2000 antara segitulah brother. Karena kan nggak tahu pastinya ide itu muncul dari mana, tahun berapa. Ya kalau saya perkirakan ya sekitar 2017 saya sudah mulai produksi barang nih brother. Yang saya produksi itu biar Kopi Lovers juga tahu dan bisa nih beli ke kita nih. Ada kerajinan tangan gantungan kunci. Oke, itu hubungi kemana? Kenapa brother? Dihubungi kemana itu? Kalau misalkan ada mau mesan gitu. Dihubungi ke Instagram, WA-nya WA. Yompin atau Instagramnya Yamo Handicraft. Nah ini yang punya main ownernya ini. Dan sebenarnya sih ini Kamu Plaza sih. Nah ada nggak bro apresiasi dari pemangku kebijakan sama bro lah yang udah 4 tahun tadi ya, lebih kurang 4 tahun menggeluti Kria nih. Kria. Kerajinan tangan nih. Sampai saat ini ya untuk kayak kalau kita bilang secara langsung sih belum ada brother. Belum ada ya? Belum ada untuk dampak secara langsung belum ada karena dari segi peralatan saya tetap masih beli sendiri, untuk promosi saya promosi sendiri di Yamo Handicraft. Ya yang disesalkan sih ilmu nih atau ide nih yang kembali ke ekonomi kreatif nih. Ide itu ya hanya berjalan seperti aja dan yang menikmati orang yang dekat dengan saya brother. Berarti nggak ada sama sekali masih ini ya dorongan atau support yang diberikan gitu ya? Untuk dorongan atau support di tahun-tahun sebelumnya ada sih pernah kita buat mengadakan acara nih, tapi ya hanya sebatas itu brother. Dan mereka tidak melihat bahwasanya ya kerajinan tangan yang saya keluarkan nih butuh alat apa, mau bahannya seperti apa. Jadi ya ngalir seperti itu aja brother. Butuh olah pikir yang sangat kompleks gitu kan? Iya itu sih Karena brother. aku pernah melihat handicraftnya hasil olahannya Bro Kamsion ini dari masing-masing bekas gitu. Ini bentuk robot. Iya kalau itu brother seperti ini brother. Di luar juga, di dunia luar juga sudah banyak nih seperti itu. Tapi kan di sini Kalong bisa kita akui bahwasanya ya yang masih untuk produksi seperti itu ya masih saya brother untuk mancisnya. Tapi untuk yang di tempat lain mungkin sudah hal biasa. Menurut brother yang dari 16 ini
yang paling dekat di kopi itu sebenarnya apa sih? Yang paling dekat ya, atau misalnya berhubungan sebenarnya Berhubungan lah. agak banyak.